Carestream sebenarnya sudah ada di Hansa sih. Ini kan kalau saya lihat settingan dari sini tuh, nanti paling ya minta ininya, minta web service dari Carestreamnya, karena di sini kalau di settingan Hansa ini, sebentar, memang yang dibutuhkan kalau hanya web service. Dari Carestream sendiri sudah pernah kan dengan dengan Kanza, Pak Andre? Halo, ya, Pak Wawan, untuk dengan bridging di Hansa itu kita sudah pernah di Manudin ya. Iya. Berarti masih sama kan settingannya? Apa ya? Kan sudah sampai ke gambar dan termasuk data sosial, Pak Andre. Terakhir itu masih pembahasan itu aja ya, masih pertukaran dokumen. Itu masih baru dibahas ya, belum sampai cobain, karena terakhir itu saya tanya URL API-nya makanya itu juga belum. Terus nanti juga di sisi kita juga kan formatnya nih berubah nih, format data yang dikirim itu kan berubah nih, nggak sama yang sebelumnya. Itu data orderannya. Jadi ini datanya itu saya sudah pernah kirim dokumennya ya sebelumnya. Di mana tuh, Pak? Di grup ya, Pak ya? Ke teman Bapak ya sebelumnya. Boleh tolong dikirim lagi, Pak? Masalah. Boleh tolong dikirim lagi, Pak? Agak repot ngubungin teman yang satu itu, Pak. Itu settingannya masih ini kan di yang sebelumnya kan ini hanya URL web service-nya saja. Apakah memang seperti ini saja atau ada settingan tambahan, misalkan ada username sama passwordnya? Kalau saya lihat kan kalau metode pakai JSON seperti ini kan biasanya ada URL-nya, ada username sama password. Kalau misalkan masih sama sih ya sebenarnya ya nanti kan tinggal ini aja, tinggal penyesuaian datanya ya. Untuk URL masih sama, kita nggak pakai username password, jadi open. Oke. Cuma memang nanti masalah ininya aja berarti ya, data pasiennya aja mungkin ada yang ini ya, ada yang berbeda ya. Ya, informasi datanya mungkin yang berbeda, karena yang di Manudin juga saya lihat ini kan banyak sekali ya yang dibutuhkan sama Kansa gitu. Kalau kita sih di PEX tidak terlalu banyak ya yang dibutuhkan datanya. Nah itu juga nanti data yang kita kembalikan pun juga nggak selengkap yang diminta Kansa gitu. Kayak apa ya, KV, data-data untuk yang DOS-nya ya. Oh, emang nggak ketarik dari alatnya ya data-data tersebut? Kita nggak kirim data tersebut karena memang di Carestream ini kan tidak punya untuk DOS manajemennya. Oh, oke. Itu artinya yang diminta soal kalau dari Carestream kan kita hanya mungkin memintanya cuma data gambar dengan data expertise yang sama dengan nomor rekam medis dan permintaan pemeriksaan itu aja kan ya Pak Salim ya? Expertise kan nanti di ininya kan di Hansa,
kalau 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 pack mah kan paling ngambil gambar terus kalau misalkan memang gambarnya data-data apa antropometrinya bisa diambil ya sekalian. Kalau misalkan gambar saja ya paling nanti kan minta gambarnya dari pasien ini, nanti gambarnya yang mana nanti bisa ditarik ke Hansanya. Maaf dok, saya potong. Ya. Kalau dari Kersrim itu seperti yang di Manudin, yang kita kirimkan ya informasi data pasien. Kalau untuk gambar itu kita kirimnya berupa URL ya, link untuk membuka gambarnya. Yang portal itu ya Pak? Kan itu ya? Kenapa Pak? Yang portal itu ya? Iya betul. Berarti bukan gambar langsung pertindakan per pasien itu Pak ya? Bukan ngirim gambar daikomnya, bukan, tapi URL untuk buka gambarnya langsung. Kalau yang saat ini yang ada di kami kan, yang nampak sama kami kan cuma portal tuh Pak. Betul. Itu bukan itu ya Pak? Ya itu. Itu ya. Jadi nanti Tapi kalau itu kan kalau diklik langsung menuju ke gambarnya pasien. Oh. Kalau sebabnya kalau portal itu kan masih ini Pak, masih kita mencari nama pasien. Kalau ini udah enggak lagi ya Pak ya? Kalau dengan URL nggak usah. Boleh dikasih contohnya Pak supaya bisa diakses sama Dokter Salim Pak? Yang contoh yang sudah ada aja Pak, URL gambarnya. Masih di generate dulu ya. Itu browsernya harus Internet Explorer atau apa? Kalau untuk yang ViewMotion ini itu pakai Chrome. Oh, pakai Chrome. Oke, kirain masih pakai Internet Explorer. Ya, kalau Internet Explorer itu untuk yang radiolog. Oh, Dia karena iya. base-nya ada Java-nya sekarang. Soalnya kan yang Internet Explorer sekarang kan dipaksa jadi ini kan, jadi Microsoft Edge. Iya. Itu nanti linknya dikasih kemana itu? Nanti saya inputkan ke dalam hasil yang dikirim ya, URL-nya. Jadi dari si Merskansa tinggal nge-grab URL itu, entah itu dibuat button atau apa gitu. Oh, di Manudin sudah seperti itu berarti? Kenapa? Di Manudin sudah seperti itu? Iya, di Manudin seperti itu. Oke, terus paling kita tinggal mapping ini aja, mapping tindakannya aja ya. Kode-kodenya kan itu ada US, ada CT, ada apa gitu ya, sesuai modalitinya kan berarti kan. Nanti kalau CT berarti buat CT scan, US buat ultrasound. Iya, betul. Oke, soalnya saya baca di source code Hansanya seperti itu. Ya udah gampang berarti. Cuma memang nanti yang jadi masalah ini kan ada perubahan data yang dikirim nih. Berarti kalau perubahan data yang dikirim ya, kalau nggak mau repot ya itu nanti harus dikirim ke ininya, ke programmer utama Hansanya Pak Win, supaya nanti masuk ke Hansa ori gitu kan, Hansa bawaan, Hansa generiknya. Kalau misalkan ternyata nggak dikirim ya mau nggak mau nanti rumah sakit ini harus modif sesuai data yang sekarang, karena memang datanya yang dikirimnya beda kan, ada tambahannya. Iya. Kalau web service-nya itu yang linknya itu nggak bisa di ini ya, nggak bisa. Saya kan pakai Ortangsi. Kalau Ortangsi itu kan dia di API-nya itu kan ada buat dia web viewer, tapi webnya itu kita bisa ngambil sehingga bisa ditampilkan langsung di Hansa. Jadi linknya itu disembunyikan, nanti kita akan munculkan si window-nya itu, si jendela gambar radiologi kita langsung di aplikasi Hansanya. Itu nggak bisa seperti itu ya? Itu yang untuk dimasukin ke dalam iframe ya, seperti itu ya, semacam itulah. Saya sih pernah coba itu di lock ya aksesnya. Oh, di lock ya? Ya udah, berarti tetap buka link berarti ya? Iya. Jadi harus buka viewer baru jadinya nantinya, bukanya viewer baru. Ya sudah. Jadi apa yang harus kami koordinasikan
paling kalau nggak mau repot itu katalog yang dari ininya kirim ke Pak Win, katalog Carestream yang barunya, supaya nanti di Hansa originalnya dimasukkan settingan tersebut. Baik Dok, Ya gitu ya. kami coba dulu Dok. Sorry, maaf mau tanya satu, untuk bacaannya itu perlu yang PDF nggak ya? Atau cukup yang teksnya doang? Bacaan apa? Bacaan dokter? Expertise. Terus? Oh bentar, ekspertisnya memang di PACS ya? Iya Dok. Kalau ekspertisnya di PACS nanti kalau butuh pengklaiman buat BPJS kan itu butuh ekspertise, berarti nanti nggak ketarik ya? Nah itu dia Dok yang kami pertimbangkan tuh tadi, itu masalah gambar dengan expertise. Kalau saya lihat dari Kanzanya kan expertise-nya di Kanza Dok. Nah sementara selama ini Carestream sudah menyediakan expertise yang langsung melekat dengan PEX-nya. Ya, dokter radiologinya nginputnya di mana? Di PEX-nya apa di Hansanya nanti ekspertisenya? Kalau selama ini langsung di Kanza, langsung di PEX-nya Dok. Oke, terus buat gambar radiologinya itu buat pengklaiman BPJS gimana nantinya? Kan perlu gambar radiologi kan? Yang kami lihat tuh tadi kan, makanya kami berharap bisa bridging itu Dok. Nanti begitu di URL itu nggak langsung dengan expertise ya Pak Andre ya Pak ya? Di URL itu sudah ada expertise, yang pertama, yang kedua pun kita bisa kirimkan expertise-nya. Oh, Betul. kalau memang sudah ada expertise berarti satu item URL itu sudah semuanya kan Pak Andre? Iya. Oh, gimana Pak Salim? Kalau memang sudah semuanya berarti udah cukup kan Pak? Ya itu bisa aja nanti kayak semacam lab ya. Kalau lab kan hasilnya ya berarti nanti pada saat penarikan berarti pada saat penarikan dari Carestream-nya berarti narik juga ekspertisenya. Kalau gambarnya itu bisa di-download nggak yang dari URL-nya itu? Apa harus capture screen apa gimana? Untuk gambar yang Ya. dikirim itu kan di URL itu sebenarnya bisa di-download, tapi permissionnya saya nggak tahu nih untuk dari rumah sakit boleh nggak permissionnya, boleh download gambar atau seperti apa, karena defaultnya kita matikan. Jadi kalau kami bisa izinkan dengar Pak, aja. khusus buat Kanza semua kami buka Pak. Soalnya ini kalau memang ini kan gini. soalnya komplain kami juga Pak. Jadi kalau saya lihat dari rumah sakit lain itu kan memang si gambar radiologinya itu kan dibutuhkan buat pengklaiman BPJS. Kalau misalkan ini ngebuka link, berarti nanti tujuannya itu si gambarnya itu yang bisa di-download lah. Mungkin kalau bukan jangan file di.com kegedean ya, file gambar aja lah, JPG atau PNG. Nanti supaya teman-teman rumah sakit bisa mengupload ke gambar radiologi Hansa. Jadi nanti kalau misalkan memang butuh datanya itu sudah include di riwayat pasien sih. Jadi nanti pada saat mau pengklaiman itu kita lebih mudah sih ngambil gambar buat ininya, buat pengklaiman BPJS. Pertimbangan seperti itu. Kalau ternyata masih dikunci ya paling nanti dari radiologi paling bikin ini capture screen. Jadi pakai aplikasi capture screen, nanti dari aplikasi itu tinggal diupload saja ke gambar radiologi. Paling kayak gitu. Saya pikir mendingan langsung dari DLL Pak, langsung di-download langsung. Nanti kan kalau memang kita bisa jadi rekam medis seutuhnya itu kan nanti begitu bagian klaim mau grouping itu sudah lengkap semua ya Pak. Nggak usah lagi dia harus cari-cari lagi Pak. Kalau rumah sakit lain sih biasanya ini, yang kemarin waktu saya di Bangka itu tiap-tiap unit itu bikin ini ya, misalkan lab berarti bikin PDF dari labnya, terus radiologi nanti bikin PDF dari radiologinya. Di situ nanti ada ekspertisenya, ada gambar radiologinya juga. Nah jadi nanti bagian pengklaiman itu mereka tinggal ngambil PDF tersebut buat mengklaimkan ke BPJS kayak gitu. Berarti memang gambarnya itu memang ya sebaiknya sih kalau misalkan memang itu ya sebisa mungkin ya harus bisa di-download sih supaya bisa di-upload lagi ke Hansanya. Ya itulah. Jadi maksud saya artinya nanti
nanti dokter supaya waktu dokter kunjungan berikutnya pun dokter yang meriksa tuh nggak harus buka portal kan Pak, bisa langsung buka dari kanselnya gitu loh. Tinggal buka dari riwayat aja, nanti gambarnya kan kelihatan. Kalau nggak gini, untuk mumpung masih ada kesempatan bergabung Pak Andre bisa langsung ngeremot ini kami Pak Andre ya, ngeremot PEX kami Pak Andre. Bisa kalau emang bisa langsung ngeremot boleh tuh Pak Andre gabung, kami kasih share screen biar langsung bisa kelihatan URL-nya. URL itu saya mesti generate Pak, jadi nggak langsung dari server itu ada yang mesti di generate soalnya. URL bridging sama URL viewer kan beda kan ya? Itu kan berdasarkan pasien berarti kan? Iya, jadi ada parameternya ya. Iya, makanya beda. Kalau yang selama ini kan akses viewer kan? Buka web servernya langsung bisa aja, itu kan perlu login doang gitu. Nah yang dimaksud dengan URL yang nanti akan dikirim itu, saya nggak perlu lagi login, masukin username password gitu, tinggal klik langsung kebuka, langsung ke gambar yang dituju gitu Pak. Iya. Ya sudah, kalau saya mah oke sih. Yang penting yang tadi itu ya sebenarnya usulan yang tadi download itu buat pengklaiman rumah sakit, tapi nanti tim rumah sakit silakan konfirmasi lagi ke Kesmiknya gimana pengklaiman yang ada pemeriksaan radiologinya, apakah cukup ekspertise atau harus dengan gambar. Kalau cukup ekspertise ya udah aman berarti. Kalau dengan gambar berarti gambar tersebut nanti harus bisa diupload ke Hansanya, jadi supaya nyatu gitu ya. Ya, silahkan. Kalau gitu masalah data sosial dok, yang biasanya kami gunakan itu kan selama ini begitu ada permintaan dari SIM yang lama, masukin permintaan radiologi, katakanlah masukin permintaan CT scan gitu, maka di CT scan itu sudah ada daftar nama pasien yang mengajukan permintaan dengan jenis pemeriksaannya. Itu bisa nggak dok ya? Lah itu kan di worklist kan, itu kan semacam worklist kan, permintaan itu nanti dari permintaan kan terkirim. Coba nih. Langsung terkirim ya dok ya? Iya. Terkirim langsung ke itunya. Iya. Nah itu terkirimnya nanti langsung ke CT scan-nya atau ke PEX-nya dulu Pak Andri? Ya ke PEX-nya lah, masa ke CT scan-nya. Langsung ke PEX-nya ya? Nih coba saya buka dulu nih dari kodenya. Kalau CT scan itu nerima dari PEX-nya, kalau dari Hansa ke PEX, dari PEX baru ke CT scan. Scan. Oh iya Pak, iya Pak. Oke, ini ya coba yang ke Airstream. Ini bentar apa aja yang dikirim nih? Kirim permintaan ke Risk Airstream. Oke, kirim ralan. Bentar. Nah ini yang dikirim nih pasien. Pasien itu nanti nomor rekam medisnya, nama pasien, terus jenis kelamin, tanggal lahir, telepon, alamat, berat badan, tinggi badan, terus ini prioritasnya, terus nama poli. Udah seperti ini. Yang data sosial lain yang dibutuhkan apa? Biasanya kan itu aja sih, cuma nama, nomor rekam medis, sama permintaan ya dok, Bang Andri ya. Ya udah, berarti udah cocok. Nah kalau ini kan yang seperti sebelumnya Pak. Iya. Berarti paling nanti kan kalau misalkan ada tambahan kan cuma nambahin di sini aja kan, Jason-nya. Betul. Iya. Nanti kalau ada ada penambahan, tolong diinformasikan ke saya juga, karena itu perlu mapping juga soalnya. Oh bentar, dari pack-nya ada tambahan nggak? Kalau ini kan memang ikut yang sebelumnya. Iya, kalau di pack-nya ya cuma ini aja sih. Oh ya udah, berarti nggak usah dirubah-rubah lagi dong. Iya.
Apa yang tadi yang disebutkan yang ada tambahan dari segi mananya? Kalau kirim hasil ya, kalau saya kirim balik ke Kansa kan Oh ya, beda lagi kan ya. ada tambahan di situ berarti ya? Bentar, kirim Iya, hasil. format dari Kansa kan beda ya. Kirim hasil. Bentar, kok puji. Kok masih puji ya? Lah, kok masih ini? Carestream. Buton ambil puji action. Oh, oke. Oh, puji 1. Ini salah. Enggak di ini berarti benar nih. Set order. Ini oh ya udah, paling di sini aja nih. Nanti kalau misalkan ada perubahan apa, berarti tinggal modif yang ini aja. Ya udah, paling nanti katalognya diserahkan ke pihak ini ya, RSUD, terus nanti dari RSUD silahkan hubungi ke Pak Win aja. Kalau misalkan Pak Winnya banyak kerjaan, berarti nanti saya yang masukin, berarti nanti jatuhnya jadi Hansa Modif nih, khusus untuk rumah sakit M Sani, karena untuk kebutuhan Carestreamnya. Paling kayak gitu ya. Ya Pak, kalau memang begitu nanti kami koordinasikan dengan Pak Andre lagi untuk melengkapi katalognya sama sekalian URL-nya supaya bisa kita gabungkan lagi Pak. Gitu ya Pak Andre ya. Boleh Pak. Oke, kalau begitu saya rasa hari ini sudah jelas semua. Tinggal kita lanjutkan lagi nanti setelah datanya dilengkapi nama Pak Andre. Begitu Pak Salim, kawan-kawan yang lain, terima kasih. Ada lagi tambahan nggak ya? Kalau saya sih cukup. Iya, Dr. Salim lagi sibuk soalnya Pak Andre. Ya. Pak Burhan, terima kasih banyak Pak Andre. Ya, sama-sama Pak. Oke. Nah, nanti kami sering-sering hubungin lagi ya Pak Andre. Pak Burhan, Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih. izin lip ya.